Ya. Ya. Mohon maaf Pak Rukman. Ya. Mati Gasnya- lampu lagi di Palu Barat ini. Waduh. Kalau hari Sabtu begini biasa begitu. Aduh, tadi pagi agak cepat dia nyalanya. Ini wah, tunggu-tunggu tidak. Baik, kita langsung saja Pak ya. Iya, silakan Pak. Pak Ibu Mentor yang saya hormati, Pak Rukman selaku penguji yang saya hormati. Baik, bersama-sama kita ikuti paparan rancangan aktualisasi atas nama Pak Abdal ya, Pak Abdal, tunggu dulu Pak Abdal. Ini Pak Muhammad Abdal. Pak Pak. Abdal, kita singkat paparannya, tidak lebih dari 10 menit ya. Ya Pak. Baik, kita ikuti paparan rancangan dengan judul Upaya Pencegahan dan Penanganan Balita Wasted melalui demo masak makanan tambahan berbasis pangan lokal menggunakan video dan membentuk keluarga binaan di wilayah kerja Puskesmas Kamaipura. Pak sudah siap ya Pak Abdal, sudah siap ya? Sudah Pak. Ya, saya silakan. Jaringannya nggak bagus, Mas. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Abdal dari Unit Kerja Puskesmas Kamaipura sebagai tenaga pelaksana gizi. Yang pertama, yang terhormat Bapak Rukman SOS MSI selaku penguji. Yang terhormat Ibu Dr. Dia Ratnaningsi selaku mentor. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Burhan MSI selaku coach. Yang saya hormati Panitia BPSDM Kabupaten Sigi. Izinkan saya untuk mempresentasikan rancangan proposal aktualisasi yang berjudul Upaya Pencegahan dan Penanganan Kasus Balita Wasted melalui demo masak makanan tambahan berbasis pangan lokal menggunakan video dan membentuk keluarga binaan. Yang pertama, uraian tugas tenaga gizi di Puskesmas. Yang pertama, fungsi membantu Kepala Puskesmas dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan gizi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kamaipura. Kemudian tugas pokok yang pertama, pemantauan pertumbuhan balita setiap bulan, surveillance kasus gizi, pemantauan garam beriodium, pemantauan ASI eksklusif, distribusi vitamin A pada bayi, anak balita, dan ibu nipas, pemantauan status gizi, pelacakan gizi buruk, pemberian MPASI atau PMT pada balita kurang energi protein, memberi makanan tambahan kepada ibu hamil kek, pemantauan status gizi ibu hamil, melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan pada anak balita, penyusunan rancangan usulan kegiatan gizi tahunan dalam peningkatan gizi masyarakat, melakukan konseling gizi, melatih kader gizi, melakukan komunikasi, edukasi, dan informasi gizi, memantau pengukuran tinggi badan, penimbangan berat badan, umur, serta SKDN di Posyandu. Yang terakhir, menyusun dan melaporkan hasil kegiatan ke seksi gizi Dinas Kesehatan setiap bulan. Kemudian identifikasi isu, di sini saya mengangkat 3 isu yang ada di tupoksi saya. Yang pertama, kurang optimalnya data balita di sistem EPPG-BM. Yang kedua, tingginya prevalensi balita stunting, yaitu sebesar 24,1% di wilayah kerja Puskesmas berdasarkan PSG bulan Februari. Kemudian yang ketiga, tingginya prevalensi balita wasted. Di sini sebesar 11,4% yang terdiri dari gabungan gizi kurang dan gizi buruk. Kemudian yang keempat, lemahnya koordinasi Puskesmas, khususnya tenaga gizi dengan pemerintah desa dalam pengadaan meja di Posyandu. Kemudian analisis isu, dari keempat isu dari unit tupoksi saya
saya menggunakan analisis ASTR untuk menentukan prioritas isu yang akan ditindaklanjuti dengan beberapa kriteria seperti aktual, spesifik, transformasi, dan relevan, sehingga diperoleh prioritas isu, yaitu isu C, tingginya prevalensi balita wasted dengan skor 100. Kemudian dari prioritas isu dilakukan analisis penyebab isu menggunakan fishbone untuk melihat penyebab-penyebab terjadinya kasus balita wasted. Yang ada indikator dari manusia seperti belum adanya pendampingan balita gizi buruk, kemudian kurangnya dukungan keluarga dalam memantau konsumsi PMT balita. Dari indikator metode, penyuluhan untuk gizi seimbang balita belum terlaksana, program pendampingan langsung konsumsi PMT belum ada, kemudian dari indikator material belum ada sarana pendukung seperti leaflet, banner, dan poster, kemudian dari indikator ekonomi, yaitu penghasilan keluarga rendah sehingga sulit untuk memilih makanan yang bergizi dan sehat. Kemudian ketersediaan pangan dan pola konsumsi rumah tangga. Kemudian dari indikator lingkungan seperti sanitasi dan penyakit infeksi, pemberian MPASI tidak sesuai dengan usia, kurangnya informasi tentang makanan gizi yang diperoleh ibu-ibu balita. Dari 5 indikator ini dilakukan analisis USG untuk memprioritaskan indikator masalah yang akan ditindaklanjuti sehingga diperoleh prioritas utama yaitu indikator dari manusianya dengan skor 15. Kemudian gagasan penyelesaian isu, ada 2 gagasan yang saya angkat yaitu pembuatan makanan tambahan berbasis pangan lokal melalui sarana video dan membentuk keluarga binaan. Kemudian rancangan aktualisasi yang kegiatan pertama yaitu melakukan persiapan menghadap mentor. Tahapan kegiatannya yaitu menyiapkan bahan menghadap mentor berkaitan dengan nilai akuntabilitas seperti kejelasan target dan transparan. Tahapan kedua menghadap mentor berkaitan dengan nilai nasionalisme kerakyatan seperti menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak. Kemudian nilai akuntabilitas seperti kejelasan target, jujur. Kemudian nilai etika publik seperti terbuka, sopan, bersikap hormat, dan nilai komitmen mutu efektif dan efisien. Kemudian tahapan ketiga yaitu berdiskusi dengan teman seprofesi berkaitan dengan nilai nasionalisme yaitu kerakyatan seperti menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak. Kemudian berkaitan dengan nilai akuntabilitas, kejelasan target, dan jujur. Kemudian etika publik seperti terbuka, sopan, bersikap hormat. Dan yang terakhir komitmen mutu seperti efektif dan efisien. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu membuat video demo masak PMT pangan lokal. Tahapan kegiatan yang pertama menyiapkan bahan video demo masak makanan tambahan pangan lokal berkaitan dengan nilai akuntabilitas seperti kejelasan target, bertanggung jawab, kemudian nilai komitmen mutu seperti inovatif, efektif, efisien, dan orientasi mutu. Kemudian berkaitan dengan nilai anti korupsi seperti sederhana dan nilai etika publik yaitu jelas. Kemudian tahapan yang kedua penentuan bahan pangan lokal yang akan digunakan berkaitan dengan nilai akuntabilitas yaitu kejelasan target, bertanggung jawab, komitmen mutu seperti inovatif, efektif, efisien, dan orientasi mutu. Kemudian tahapan yang ketiga membuat desain video cara pengolahan makanan tambahan pangan lokal berkaitan dengan nilai akuntabilitas seperti kejelasan target, bertanggung jawab, komitmen mutu seperti inovatif, efektif, efisien, dan orientasi mutu. Kemudian nilai anti korupsi, sederhana dan jujur serta mandiri. Kemudian etika publik yaitu jelas. Kemudian tahapan yang keempat yaitu uji coba video berkaitan dengan nilai akuntabilitas seperti kejelasan target, bertanggung jawab, dan partisipatif. Kemudian nilai komitmen mutu
inovatif, efektif, efisien, orientasi mutu, dan nilai etika publik yaitu jelas. Kemudian kegiatan ketiga yaitu melakukan demo masak makanan tambahan berbasis pangan lokal melalui video pada ibu balita gizi kurang dan gizi buruk. Berkaitan dengan tahapan pertama yaitu berkoordinasi dengan kader Posyandu berkaitan dengan nilai nasionalisme kerakyatan yaitu menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, kemudian nilai akuntabilitas, kejelasan target, jujur, kemudian nilai etika publik seperti terbuka, sopan, bersikap hormat, kemudian nilai komitmen mutu yaitu efektif dan efisien. Kemudian tahapan yang kedua memberikan penjelasan dan pemutaran video demo masak berkaitan dengan nilai akuntabilitas seperti kejelasan target, bertanggung jawab, nilai komitmen mutu yaitu inovatif, efektif, efisien, dan orientasi mutu. Kemudian anti korupsi, sederhana, jujur, mandiri. Kemudian nilai etika publik seperti sopan, bersikap hormat, dan jelas. Kemudian tahapan ketiga yaitu umpan balik ya, berkaitan dengan nilai nasionalisme seperti kerakyatan, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, dan etika publik yaitu terbuka, sopan, dan bersikap hormat. Kegiatan yang keempat yaitu melakukan kunjungan rumah keluarga binaan. Tahapan kegiatannya terdiri dari koordinasi dengan kader, ada nilai nasionalisme, akuntabilitas, etika publik, dan komitmen mutu. Kemudian tahapan yang kedua menyiapkan data identitas balita gizi buruk yang dijadikan sasaran. Tahapan kegiatannya yaitu akuntabilitas, kaitan dengan nilai dasar yaitu akuntabilitas, kejelasan target, dan etika publik. Kemudian tahapan ketiga menyusun rancangan tindakan saat kunjungan berkaitan dengan nilai akuntabilitas seperti kejelasan target, bertanggung jawab, komitmen mutu, yaitu orientasi mutu, dan nilai anti korupsi seperti sederhana, jujur, kemudian nilai etika publik yaitu jelas. Tahapan yang keempat melakukan kunjungan rumah 1 kali dalam 1 minggu berkaitan dengan nilai akuntabilitas, kejelasan target, bertanggung jawab, komitmen mutu seperti inovatif, efektif, efisien, dan orientasi mutu. Kemudian nilai anti korupsi seperti sederhana, mandiri, nilai etika publik seperti sopan, bersikap hormat, dan jelas. Kemudian kegiatan yang kelima yaitu melakukan evaluasi terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama melakukan analisis realisasi demo mas. Pak Abdal, ya, 1 menit Pak. lagi ya. 1 menit Ya, lagi, Pak. Ya, melakukan analisis realisasi demo masak berkaitan dengan nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian tahapan kedua melakukan analisis perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan ibu dalam pola asuh berkaitan dengan akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, anti korupsi, dan komitmen mutu. Yang keempat, menganalisis pertambahan berat badan anak balita berkaitan dengan nilai akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dan yang terakhir, melaporkan hasil evaluasi kepada mentor berkaitan dengan nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Terima kasih, Pak. Baik. Makasih banyak, Pak Abdal, Pak Muhammad Abdal. Ibu Kapus, selaku mentor yang saya hormati, bersama-sama kita telah simak paparan dari Pak Abdal. Maka Ibu Kapus selaku pemilik kewenangan sesungguhnya, kami sangat membutuhkan penguatan, mungkin juga pendalaman, mungkin juga klarifikasi terkait dengan rancangan yang sudah dipaparkan. Prinsipnya adalah seminar ini pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang akan memudahkan Pak Muhammad Abdal ketika aktualisasi nanti. Olehnya itu dibutuhkan masukan-masukan dari Ibu Mentor. Kepada Ibu Mentor dengan hormat disilakan. Oh, Pak Ikram, kelihatannya Ibu Mentor lagi juga ya, foto rupanya ini. Iya, foto kayaknya. Foto di mobil.
Baik, karena Ibu Mentor berhalangan, nanti setelah beliau, Oh, ada. oh sudah ada ya? Ya, ada. Ya, sekira Ibu Mentor sudah dengar pengantar dari saya. Untuk itu saya silakan. Ya, Kalau memang belum bisa karena gangguan signal, boleh Ibu Mentor nanti setelah penguji kita nanti beri kesempatan untuk penguatan. Kira-kira begitu Pak Rukman ya. Kita langsung saja dulu, kita manfaatkan dulu situasi yang ada. Nanti setelah selesai dari penguji, kita minta kesempatannya Ibu Mentor untuk memberi penguatan atas rancangan yang ada. Maka selanjutnya kepada Bapak penguji dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Harun. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. yang terhormat Ibu Mentor, kemudian peserta Pak Muhammad Abdal. Dalam analisis saudara untuk mencapai judul, coba ceritakan prosesnya seperti apa? Dari prosesnya, yang pertama saya menentukan beberapa isu yang ada di tupoksi saya sebagai tenaga gizi, dan saya mengangkat 4 isu yang paling menghuni di tupoksi saya, yaitu kurang optimalnya data balita di sistem EPPGBM sebagai sistem pelaporan. Yang kedua, tingginya prevalensi balita stunting. Kemudian tingginya prevalensi balita wasting, kemudian lemahnya koordinasi puskesmas dalam ini petugas gizi dengan pemerintah desa dalam pengadaan meja di posyandu. Dari keempat isu ini, saya analisis menggunakan analisis ASTR untuk memprioritaskan isu yang saya angkat, dan diperoleh satu isu yaitu tingginya prevalensi balita wasting. Dari Baik, isu demikian ini, apa manfaat yang saudara dapatkan dengan mengambil isu ini? Apa yang saudara harapkan? yang saya harapkan Pak, dengan isu ini saya bisa membuatkan beberapa program kegiatan yang saya harapkan ke depannya nanti bisa membantu dalam proses penanganan balita wasting. Khususnya saya ingin meningkatkan pengetahuan ibu-ibu balita yang ada di wilayah kerja puskesmas kami, Puskesmas Kamaipura, sehingga dengan peningkatan pengetahuan diharapkan terjadi perubahan pola asuh seperti dalam pola pemberian makanan, pola pemberian makanan tambahannya, serta dari segi perawatan anak balitanya, Pak. Kemudian untuk gagasan yang kedua yaitu membentuk keluarga binaan, saya berinisiatif untuk membuat suatu kegiatan seperti yang kegiatan nanti itu akan saya lakukan 1 kali dalam 1 minggu, yaitu dengan langsung mengunjungi rumah-rumah atau keluarga balita yang terkonfirmasi gizi buruk, Pak, untuk memastikan bahwa dalam pemberian makanannya, dalam pemberian makanan, dalam pola asuhnya, bisa saya pastikan bahwa sudah diberikan sesuai dengan apa yang saya arahkan sebelumnya, Pak. Baik, Pak Abdal, dalam pengamatan saudara, ya, selama saudara bertugas atau bekerja di Puskesmas Kamaipura, ya, Kamaipura. apakah ada saudara dapatkan, masih adakah balita-balita yang saudara maksud balita wasted atau yang bergizi buruk? Stunting. Iya Pak, untuk kasus seperti ini di setiap daerah pasti ada Pak, khususnya di wilayah kerja puskesmas kami ada beberapa kasus yang sudah saya konfirmasi seperti balita gizi buruk. Tapi kasus ini sudah selama saya di puskesmas sudah kami berikan penanganan, dan ingin saya lanjutkan
untuk lebih memberikan perhatian kepada keluarga-keluarga yang terkonfirmasi ada balita gizi buruknya, Pak. Kemudian untuk wasting ini atau balita kurus, yaitu kasusnya memang ada, Pak, di puskesmas. Oh ya, oke. Berarti masih terdapat ya bayi-bayi yang apa penyebab menurut saudara sehingga terjadi gizi buruk atau yang kekurusan? Penyebab terjadi gizi buruk itu ada sangat banyak faktor yang mempengaruhi proses terjadinya gizi buruk. Kemudian yang paling mendasar di sini yaitu faktor ekonomi, seperti penghasilan keluarga. Tapi dari faktor ekonomi ini saya rasa saya sebagai peserta Latsar belum sanggup untuk melakukan intervensi di faktor ekonomi ini. Kemudian dari segi lingkungan, seperti adanya penyakit infeksi atau kebersihan yang kurang baik, kemudian pemberian MPASI yang tidak sesuai dengan usia dikarenakan ibu-ibu balita memiliki pengetahuan yang kurang mengenai cara pemberian makanan pada balita. Kemudian yang berikutnya dari faktor manusianya yaitu dari segi ibu balita selama saya di puskesmas, ketika turun di posyandu, sering saya berinteraksi dengan ibu-ibu balita yang katanya ada beberapa ibu balita yang tidak memantau pemberian makanan pendamping pada balitanya. Seperti sering saya dapatkan di posyandu, balita-balita yang seharusnya belum bisa mengonsumsi makanan-makanan snack seperti itu, dibiarkan begitu saja oleh orang tuanya, Pak. Sehingga saya berinisiatif untuk melatih ibu-ibu balita dalam pembuatan makanan tambahan dengan basis pangan lokal, Pak, yang ada di Kecamatan Tanjung Pelava, Pak. Baik, Saudara Abdal, menurut saudara, jika terdapat bayi yang masih kurang gizi atau yang wastit, itu tanggung jawab siapa itu menurut saudara? Kalau kasus seperti itu merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka dalam kasus ini, yaitu terdiri dari tenaga gizi sendiri yang ada di puskesmas sebagai penanggung jawab gizi masyarakat di wilayah kerjanya, kemudian juga merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah seperti dari desa, kecamatan, seperti itu, Pak. Baik, keterlibatan saudara dalam hal ini? Keterlibatan saya yaitu saya sebagai pelaksana tenaga gizi, saya harus memastikan bahwa semua balita yang memiliki masalah gizi mendapatkan penanganan, prioritas penanganan untuk meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat, Pak, khususnya di wilayah kerja puskesmas kami. Baik, Pak Abdal, menurut saudara, efektifkah dengan pola pembuatan video ini sasaran yang ingin saudara capai dapat terlaksana? Menurut saya efektif, Pak, karena dilihat dari segi tingkat pendidikan, di mana video ini mudah dipahami oleh ibu-ibu kebanding kita melakukan penyuluhan seperti biasa, Pak. Kemudian dari video bisa kita berikan bisa dibawa pulang oleh ibu-ibu balita yang memiliki HP Android, jadi bisa kita bagi videonya, Pak, ke masyarakat. Oke, baik Pak Abdal. Satu pertanyaan, peran dan kedudukan ASN menurut saudara bagaimana? Peran dan kedudukan ASN yaitu
peran dan kedudukan ASN yaitu terdiri atas 3, yaitu dari manajemen publik, kemudian dari segi pelayanan dari manajemen pelayanan publik dengan whole of government. Kemudian peran dan kedudukan ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, Pak. Baik, terima kasih. Saya kira sekian saja nih Pak Bahrun. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Pak Rukman, Esos MSI selaku penguji. Kebetulan saya lihat tidak ada beberapa hal ya. Mungkin juga bisa dimasukkan ya. Tadi ada pertanyaan penguji, pengalamannya Pak Abdal selama berada di wilayah puskesmas itu, faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kekurangan gizi. Mungkin bisa diperkaya sedikit tulisan ini, mungkin ditambah di latar belakang ya. Ya, Pak. Sifatnya localate ya, tidak secara umum, tidak menurut teori, tetapi fakta yang ada di lingkungan kerja puskesmas. Ya, Pak. Baik. Di tengah-tengahnya telah hadir mentor Ibu Kapus yang saya hormati. Pak Abdal ini CPNS, kewenangannya nyaris tidak ada. Nah, pemilik kewenangan sesungguhnya adalah Ibu. Meskipun sebagus ini rancangannya, kalau tidak mendapatkan dukungan dari mentor, saya yakin tidak ada apa yang bisa dibikin. Olehnya itu, pada kesempatan ini kami ingin mendengarkan kira-kira apa penguatan dari Ibu sehingga nanti Pak Abdal ini tidak menemui kesulitan pada saat aktualisasi. Untuk itu kepada Ibu dengan hormat disilakan. Iya, terima kasih Pak Bahrun. Ya, perkenalkan nama saya Dr. Diah Ratnaningsih, Kepala Puskesmas Kamepura. Pada yang terhormat Pak Rukman, Pak Bahrun, ya. Pak Abdal, ya terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk aktualisasi. Semoga tidak ada hambatan nantinya di lapangan. Ya, sampai saat ini perlu saya informasikan saja Pak, bahwa dari sejak berdirinya Puskesmas Kamepura sampai sekarang ini, sampai datang Bapak Abdal ini, belum pernah ada tenaga gizi yang mengisi di puskesmas kami, yaitu Puskesmas Kamepura. Jadi kami sangat bersyukur sekali bahwa telah ada tenaga gizi yang ada di daerah kerja kami, wilayah Tanah Bulava. Karena memang di daerah kami itu keadaannya banyak yang ekonominya di bawah garis kemiskinan. Jadi memang untuk stunting, wasted, dan gizi-gizi yang kurang itu memang masih banyak sekali, Pak. Banyak sekali juga yang masih tinggal di bawah pohon kelapa itu. Jadi apa yang saya dengarkan dan yang setelah saya pelajari selama ini, bahwa Bapak Abdal itu melakukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di puskesmas kami sampai detik ini masih saya rasa sangat bagus sekali, karena memang sebelumnya belum pernah ada tenaga gizi yang memang langsung teknisnya seperti ini. Kebetulan karena Pak Abdal ini memang orang gizi, jadi langsung sampai menu-menu makanan kepada bayi, balita itu diatur sampai dibikinkan video-video gitu ke masyarakat yang ya, karena Ibu dokter ini sedang mobile, bisa saja pas dia lewat di tempat tiada signal lagi ini. Saya kira kita ambil alih saja Pak Rukman. Ya, silakan Pak. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti keluarga binaan ini yang dibentuk. Oh iya, silakan Ibu lanjut, silakan. Kalau boleh silakan. Iya. Jadi koordinasi dengan kepala desa dan camat, insya Allah selalu kami kedepankan untuk program-program ini, karena untuk gizi tidak bisa dari orang kesehatan sendiri, harus beberapa pihak-pihak terkait terkoordinasi. Jadi itu kegiatan ini selalu saya fasilitasi dengan
pertemuan lintas sektor itu selalu kita laksanakan. Jadi apabila ada kendala di lapangan, kita akan selesaikan bersama pihak-pihak terkait dan stakeholder yang ada di masyarakat dan Tanam Bulafa pemerintah. Seperti itu, Pak. Ya. Baik, makasih banyak Ibu Dokter atas penguatan yang ada. Ya, kita berharap mudah-mudahan keluarga binaan ini menjadi percontohan di tengah-tengah masyarakat ya. Ya, bagaimana Iya. menggunakan Iya, Pak. pangan lokal, tetapi kita tidak meragukan gizinya untuk memenuhi gizi. Ya. Mudah-mudahan kita berharap di seminar akhir nanti Pak Abdal bisa membuktikan semua ini, tentu dengan bukti fisik yang meyakinkan ya. Nanti dipikirkan bagaimana meyakinkan penguji bahwa keluarga binaan sudah dibentuk, kemudian videonya sudah disebarkan, kemudian mulai ada perubahan di tingkat masyarakat mengkonsumsi pangan lokal tadi yang berbasis gizi. Kira-kira itu nanti janjinya Pak Abdal ya. Kita Iya, Pak. akan buktikan di seminar akhir, tentu bersama mentor ya. Iya. Baik, ya baik. Sekali lagi terima kasih Pak Rukman selaku penguji, Ibu Dokter terima kasih di tengah kesibukan sudah meluangkan waktu berbagi bersama kami. Terima kasih Pak Abdal. Saya akhiri sesi ini Pak. dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Balik kepada Pak Ikram selaku Yes, terima kasih Pak. Ya, Ibu Dia dan Bapak Afdal saya kembalikan ke room besar.